pada pagi hari ini saya mau berbicara dalam satu judul perenungan kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi yang terbaik. Amin, saudara. Tidak ada satu orang pun yang merindukan atau yang mau hidupnya tidak jadi yang terbaik ya saudara. Kita semua, siapapun kita, mau menjadi atau memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbaik saudara. Dalam perjalanan kehidupan ini, mari kita melihat dalam konteks perjanjian lama. Kalau saudara mempelajari kebenaran firman Tuhan, khususnya berkaitan dengan bait Allah, atau juga sebelumnya yaitu kemah pertemuan atau dikenal dengan istilah tabernakel, saudara. Maka di dalam tabernakel atau di dalam bait Allah itu ada pembagian-pembagian tempatnya, yaitu yang pertama ada istilahnya pelataran, ya, ada istilahnya pelataran, halaman pelataran, ya. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Daud, berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu ada di dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-11 tentang pelataran, ya. Jadi di dalam bait Allah itu ada bagian yang dinamakan pelataran. Ya, kemudian ada bagian lain yang dinamakan ruang kudus, di mana para imam mempersembahkan korban, yaitu ya ruang kudus. Kemudian ada satu bagian lagi di dalam bait Allah yang dinamakan ruang maha kudus. Jadi ada pelataran, ruang kudus, kemudian ruang maha kudus. Ruang maha kudus tempat di mana imam besar masuk, ya, untuk senantiasa mempersembahkan doa, korban untuk umat Tuhan, ya. Jadi ada pelataran, bagian pelataran, bagian ruang kudus, dan ruang maha kudus. Ya, dalam kategori baik, saudara, kita membaginya dalam 3 bagian, ya. Ada yang dinamakan baik, kemudian ada yang lebih baik, dan ada yang terbaik. Jadi baik, lebih baik, dan terbaik. Nah, dari judul perenungan kita, menjadi yang terbaik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi ada yang baik, ada yang lebih baik, tapi ada yang terbaik, ya saudara. Mari kita mau belajar, kita mau mempelajari pada saat ini. Jadi tingkatan kasih kita kepada Tuhan pun, ya, ada yang dari tingkatan baik, lebih baik, sampai paling baik. Dalam tindakan-tindakan kita pun di tengah-tengah dunia ini juga ada tingkatan, ada yang baik, lebih baik, dan terbaik. Karena itu mari kita mau melihat, ya, apa yang dikatakan oleh firman Allah tentang tindakan-tindakan kita sebagai orang percaya yang dapat dilihat, ya, dari tingkatan baik, lebih baik, dan terbaik. Nah, yang pertama, ini bisa terlihat dari cara kita mengasihi sesama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi cara kita mengasihi sesama itu bisa terlihat, ya. Kita mengasihi sesama dalam tingkatan mana? Dalam tingkatan baik, lebih baik, atau terbaik, ya. Saudara, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kita sayang, kita baking bagus, kita apalagi, ya, baking baik kepada orang lain, ya, memberi kasih kepada orang lain, terutama kepada orang yang mengasihi kita, ya. Ini baik tentunya, masih lebih baik daripada membenci orang yang mengasihi kita, ya. Orang sok kasih pat orang, marat orang benci, ya. Jadi mengasihi orang yang mengasihi kita ini baik, ya. Tetapi orang mesti ingat bahwa kalau orang mengasihi orang yang mengasihi kita, itu masih bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar Tuhan, ya. Ini masih dalam kategori baik, mengasihi orang yang mengasihi orang, ya. Dan ini pada umumnya dilakukan oleh semua orang, ya. Kalau orang sobeking baik pat orang, ya, pasti orang juga ada rasa hutang budi untuk orang mau balas dorang kebaikan, ya. Ini masih dalam taraf
baik. Kemudian masih lebih baik lagi kalau kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, namun dia juga tidak benci kita. Ya. Dia hanya tidak benci 4 orang, ya. Tapi dia ya tidak mengasihi kita. Jadi tidak ya, berbuat apa-apa kepada kita, kemudian kita mengasihi mereka. Ya, dorang tidak bikin salah 4 orang, tapi orang kasih juga. Dorang juga tidak pernah buat sesuatu yang baik buat orang, tidak mengasihi orang, ya, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita dan juga tidak membenci kita. Ini juga dikategorikan ya dari tadi baik, ini lebih baik. Ya. Lebih baik, tapi ini juga masih dapat dilakukan oleh orang-orang di luar Tuhan, ya. Mengasihi orang yang tidak mengasihi. Ya. Misalnya orang memberi bantuan kepada pemulung, ya, orang kan tidak mengasihi orang, tapi orang mengasihi, orang kasih, ya, itu lebih baik. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Karena orang mau menjadi yang terbaik, saudara. Orang harus mengasihi orang yang mengasihi kita. Orang pun harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, bahkan tidak membenci kita. Tapi yang terbaik yang dimau oleh firman Tuhan adalah bahkan kita mengasihi kepada orang yang membenci kita, ya. Ini yang terbaik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-43. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Matius pasalnya yang ke-5, Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara sekalian, mari buka Alkitab saudara dan mengikuti bersama-sama. Kita lihat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48, firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Ya. Ini pada umumnya ya terjadi. Ya, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cara kita mengasihi sesama, ini bisa terlihat kita ada di dalam posisi konteks baik, lebih baik, atau terbaik. Nah, kita mau menjadi yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, kita mau menjadi yang terbaik, saudara. Kita mau terus belajar dari hari ke hari. Karena saya pun menyadari bahwa perintah-perintah Tuhan disampaikan kepada kita untuk kita lakukan memang tidak mudah. Namun saudara, saya selalu berkata bahwa Tuhan memberi kita kuasa Roh Kudus-Nya sebagai penolong untuk memampukan kita melakukan segala kehendak Tuhan, sekalipun terlihat sulit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dalam hal mengasihi, saudara, yang dimau oleh Tuhan adalah, yang terbaik adalah, oke, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu pun harus ya kita lakukan. Kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita juga kita harus lakukan. Tetapi kita harus mengasihi orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, orang yang menjahati kita. Kasih ini yang diajarkan oleh Tuhan. Kasih inilah yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam Kristus. Amin. Ini luar biasa sekali ya. Dari ayat yang kita baca tadi, ya, kalau ada firman yang berkata kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, namun Yesus berkata bahwa kasihilah musuhmu.
Ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah, ya. Balas budi namanya ya. Tapi mengasihi musuh ini tidak mudah. Ini tidak gampang, ya. Apalagi berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, Saudara. Paling banyak kadang-kala kata-kata makian, kata-kata kutukan yang keluar kalau sedang dianiaya ya. Awas ngana, atau kata-kata dendam dan lain sebagainya yang disampaikan, Saudara. Nah, bukan berarti saya menyampaikan ini bahwa saya sudah sempurna. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih sama-sama belajar untuk melakukan kehendak Tuhan dengan tepat dan akurat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa kita sedang dalam belajar ya. Saya sedang belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian juga ada dalam proses belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa isi doa kita bagi musuh kita? Apa isi doa kita bagi orang yang menganiaya kita? Apa isi doa kita bagi orang yang memfitnah kita? Apakah kita berdoa supaya mereka celaka? Ya, supaya mereka, istilah bahasa orang, dapat katula dan sebagainya, Saudara? Ataukah seperti yang Tuhan mau? Kita berdoa supaya Tuhan juga memberkati hidup mereka. Itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mudah, bahkan sudah pendeta sekalipun tidak mudah, Saudara. Karena ini adalah proses di mana kita mau taat sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Ya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Coba perhatikan. Ini digambarkan dengan Bapa kita. Ya, kita ada di bumi yang sama. Ya, atau contoh kita ada di Tomohon. Kalau Tuhan turunkan hujan, semua dapat rasa, ya. Mau dia orang yang berbuat baik, mau dia orang yang berbuat jahat, tetap terima hujan yang sama yang Tuhan kasih. Mau panas, sama-sama rasa. Itu artinya bahwa itu ada berkat umum yang diberi, Saudara ya. Ya, Tuhan saja melakukan itu. Tuhan tidak lihat, oh mau kasih hujan cuma di rumah orang yang benar, atau cuma di rumah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tidak ya, semua merasakan. Artinya bahwa kita harus melakukan seperti itu juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi orang yang mengasihi kita. Firman Tuhan katakan, apakah upamu? Ya, itu saya katakan tadi, bahwa orang-orang di luar Tuhan saja bisa berbuat demikian. Ya. Kalau orang hanya beri salam kata kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Orang di luar Tuhan juga saling memberi salam. Ya, Saudara. Dikatakan bukan ke orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Catatannya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita mau melakukannya karena kita hanya terpaksa, ya. Duh, kita mesti tunjuk bahwa kita mengasihi tapi musuh, ya. Jadi kalau aku dapatin dia kasih salam, padahal di hatinya tidak tulus. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kita mau salam, kita mau kasih salam, ya. Seolah-olah dan seakan-akan kita memberikan senyum, padahal kita sedang menyumpahi di dalam hati. Kita sedang mendoakan yang jahat kepada orang tersebut, Saudara. Tuhan mengenal hati kita, amin. Tuhan mengetahui sampai kedalaman hati kita, apakah kita tulus, apakah kita murni. Karena itu saya selalu katakan, mari kita mau belajar untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Memang tidak mudah untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi kita yang mau melakukan kehendak Tuhan, kita akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan yang terbaik, ya, menyalipkan kedagingan kita ini. Kalau mau ikut orang pe daging, orang pe musuh, orang doakan supaya dia celaka, ya. Kalau mau ikut orang pe kedagingan manusia, orang pe musuh, orang mau tegur, ndak usah, ya. Jangan, biar supaya dia tahu, ya. Tidak, Saudara, tapi karena kita mau taat kepada Tuhan, karena kita mau melakukan kehendak Tuhan,
sekalipun memang berat secara kedagingan kita, tapi kita mau lebih taat kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, mana yang orang mau lebih taat? Taat kepada manusia ataukah lebih taat kepada Tuhan? Ingat, kita harus lebih taat kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Jadi dari cara kita mengasihi, kita bisa lihat ya, mari kita mau menjadi yang terbaik. Bahkan musuh-musuh kita, orang yang menganiaya kita, orang yang membenci kita, mari kita kasihi, kita doakan mereka. Kemudian hal yang kedua bisa terlihat juga dari cara kita berkorban, cara kita memberi, saudara ya. Ya juga ada 3 tingkatan ya, dari baik, lebih baik, dan terbaik, saudara. Yang baik adalah pertama, memberi karena diminta, saudara ya. Jadi mari kita memberi. Ada pemberian untuk ini karena diminta, kemudian kita memberi. Nah, ini juga masih dapat dilakukan oleh orang-orang di luar Tuhan ya. Ini dikategorikan baik. Memberi karena diminta, memberi karena menjadi satu keharusan, mesti beri ya. Itu masih dikategorikan baik ya, memberi karena diminta. Kemudian yang kedua, yang lebih baik dari itu adalah memberi karena ada kelebihan ya. Tadi karena diminta. Kemudian yang kedua, memberi karena ada kelebihan, karena ada lebih, maka orang memberi ya. Ini juga masih dapat dilakukan oleh orang-orang di luar Tuhan ya. Memberi karena lebih, karena ada kelebihan memberi ya. Tapi yang terbaik yang Tuhan mau, saudara, berbeda dalam firman Tuhan ya. Kalau kita mau belajar tunduk pada firman Tuhan, berbeda. Jadi memberi bukan karena diminta saja, memberi bukan karena kita ada kelebihan saja baru orang memberi, saudara. Tapi yang dimau oleh Tuhan adalah memberi karena benar-benar di dalam diri kita ini tergerak dengan belas kasihan hati yang benar-benar mau memberi. Ya, memberi walaupun di saat kita sedang dalam kekurangan sekalipun, kita dapat memberi karena memang hati kita dipenuhi dengan hati yang seperti Tuhan yang mau memberi, saudara. Ya. Mari kita lihat kepada satu peristiwa yang dicatat oleh firman Tuhan di dalam Markus 12. Markus pasal 12 ayatnya yang ke-41 sampai 44. Kisah ini semua kita sudah mengetahui tentang persembahan seorang janda miskin. Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-44, di sana dikatakan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Perhatikan baik-baik, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ini memberi karena dia berkelebihan, saudara. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dari nilai uang mungkin kecil, tapi dari nilai persentase dari seluruh keberadaan keuangan ini, janda ini memberi yang terbaik yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Memberi model seperti ini tidak dapat dilakukan oleh orang-orang dunia saja ya. Karena bentuk pemberian dan pengorbanan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar di dalam Tuhan, yang sungguh mau masuk lebih dalam lagi di dalam Tuhan ya. Pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya orang-orang yang ada dalam Tuhan. Ya, ada orang-orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan berkati saya mau berkati pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan
tolong usaha saya ini, saya mau begini ya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulailah dari hatimu dari sekarang ya. Karena kalau engkau tidak memiliki hati yang memberi, saat Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang banyak, pasti engkau pun tidak akan memberkati. Pasti engkau mungkin mulai akan hitung-hitungan dengan Tuhan ya. Tapi ketika engkau mulai dari hatimu ya, hati yang memang benar-benar tergerak untuk memberi ya, karena mengasihi Tuhan, dilakukannya. Ini yang terbaik, yaitu waktu kita memberi walaupun kita sendiri sedang berkekurangan ya. Mari kita mau menjadi yang terbaik ya. Tadi dari hal mengasihi sesama, kemudian dari hal kita berkorban atau memberi, saudara. Itu bisa terlihat ada tingkatan baik, lebih baik, dan terbaik ya saudara. Dan kita mau menjadi yang terbaik. Kita masih dalam proses belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian bagian yang ketiga, untuk menjadi yang terbaik, kita bisa juga lihat dari cara kita melayani Tuhan. Dari cara kita melayani Tuhan Yesus, ada satu peristiwa yang dapat kita tarik, kita bisa ambil tentang pelayanan kepada Yesus ya, dari baik, terbaik, baik, lebih baik, dan terbaik. Itu dari satu peristiwa yang dicatat oleh firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-8. Mari kita melihat di Alkitab kita. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kisah tentang Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni ya, yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, dari cara kita melayani Tuhan Yesus, kita bisa lihat dari peristiwa Yesus diurapi di Betania yang kita baca tadi di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ada 3 cara melayani yang dapat kita lihat dari 3 anggota keluarga di Betania, yaitu Lazarus, Maria, dan Marta ya. Cara Lazarus ya. Cara Lazarus ini dikategorikan dalam hal yang baik, yaitu dia selalu mendampingi Tuhan Yesus dalam sebuah acara jamuan makan ya. Sebab salah satu cara dari melayani dapat dilakukan dengan cara selalu berada di samping orang yang kita layani, walaupun hanya sebatas menjadi teman ngobrol ya. Jadi teman ngobrol itu baik saudara ya. Ini cara melayani ya. Berada terus di dekat, menemani kemana-mana, menjadi teman ngobrol. Ini baik cara kita melayani ya. Kemudian ya, ada cara Marta yang lebih baik ya. Lebih baik dari cara Lazarus yang hanya sekedar menjadi pendamping tetap ya. Marta ini menyiapkan kebutuhan dari orang-orang yang sedang ia layani ya. Saudara, jadi karena kita melayani Tuhan ya, ketika kita berada di dekat Tuhan ya, itu cara Lazarus itu masih baik. Tapi ketika kita
masuk kepada cara Marta, model pelayanan Marta, di mana menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan, ya, orang yang mau melayani, yang ia layani ini, kebutuhan-kebutuhan bagi orang-orang yang ia layani, ini ada lebih baik, masuk dalam kategori model pelayanan Marta, ya, yang lebih baik. Kemudian ada cara yang terbaik, yaitu yang dilakukan oleh Maria, di mana dia duduk di kaki Tuhan, dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan apa? Dengan rambutnya, dan mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak, dikatakan minyak narwastu yang mahal, saudara. Ya. Dia ada di kaki Tuhan, dia memberikan yang terbaik. Ya, kalau dalam bagian yang lain saudara baca di dalam kitab Matius pasal 26, di sana juga sama kisah ini, di mana Maria berada di kaki Tuhan Yesus, ya, dan kemudian dia menangkap, dia mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia mengurapi kaki Tuhan Yesus, yang dianggap oleh orang-orang yang ada di sekitar, yang dianggap oleh murid-murid yang lain adalah suatu pemborosan, tetapi itu dikatakan adalah yang terbaik. Dia melakukan yang terbaik, dia memilih pilihan yang paling baik, ya. Dia ada di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mau menjadi yang terbaik, ya, saya cuma mengambil 3 bagian contoh, ya. Pertama dari cara kita mengasihi sesama, kemudian dari cara kita berkorban atau memberi, dan cara kita melayani Tuhan Yesus, ya. Dan kita hanya sibuk untuk urusan-urusan yang lain, tetapi mari kita juga, ya, benar-benar duduk di kaki Tuhan, mau menangkap sesuatu dari Tuhan. Bahkan sekalipun mungkin terlihat satu pemborosan, satu kerugian ketika kita mau berkorban bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, maka itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan terbaik, telah memilih pilihan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, saya percaya kita mau melakukan yang terbaik yang Tuhan mau untuk kita lakukan, ya. Saya kembali ingatkan bahwa tidak mudah untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi kita akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat melakukan semuanya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu benar-benar menyalipkan kedagingan kita ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, ketika kita mau taat pada kehendak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang adalah ciptaan, dan Tuhan adalah pencipta kita. Karena itu, sebagai ciptaan Tuhan, kita tidak bisa protes. Kita tidak boleh protes sama pencipta kita, ya. Sama seperti gambaran firman Tuhan katakan, adakah bejana, ya, protesnya Pak Beking bagini, Pak kita. Dia bilang Pak DP penjunan, ya, tukang yang Pak Beking. Dia Beking begini Pak kita. Saudara, tidak. Dia harus mengikuti, dia harus jadi apa yang dibentuk oleh yang membentuknya, penjunannya. Sama dengan kita. Mari kita mau taat, ya, kepada Tuhan, penjunan kita, melakukan yang terbaik dari hidup kita. Saudara yang mungkin hari ini, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, dari firman Tuhan yang kita renungkan tadi, saudara mungkin yang masih hanya sebatas mengasihi orang yang mengasihi saudara. Saudara yang hanya sebatas mengasihi orang yang mungkin tidak mengasihi, namun tidak juga membenci saudara. Sampai hanya batas di lebih baik, ya, baik dan lebih baik itu. Mari kita mau tingkatkan, ya. Kita mau tingkatkan, kita mau belajar. Saya mau menjadi yang terbaik dan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kita mau mengasihi pun musuh-musuh kita.
Bahkan orang yang menganiaya kita, kita mau kasih saudara. Kita mau doakan. Itu perlu penyalipan kedagingan kita. Namun kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Melepaskan segala ego kita, ya. Melepaskan segala keakuan kita untuk mau tunduk kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian saudara mungkin yang masih ada di taraf saudara memberi hanya sebatas karena saudara diminta untuk memberi. Saudara yang masih memberi hanya karena ada kelebihan. Tetapi mari kita belajar dalam segala keadaan kita mau memiliki kasih hati yang memberi, ya. Bahkan kepada orang-orang, ya, yang mungkin kita seperti tadi dikatakan tidak layak untuk menerima kasih, ya, kita mau memberi, ya. Mungkin pun dalam kehidupan kita kurang, tetapi ketika kita belajar untuk memberi, saya percaya Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Saya pun mengalami, ya. Kalau mau diceritakan, ada banyak hal yang dialami. Kita pun butuh, tetapi ada orang yang butuh. Kita pun bantu. Dan kita melihat Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan. Karena itu mari kita lakukan yang terbaik. Kalau kita masih ada pada taraf di mana kita seperti pelayanan Lazarus, ya, iko-iko dekat, tapi mungkin tidak punya yang lebih dalam, ya, keintiman yang lebih dalam. Kita mungkin ada di bagian 4 seperti Marta, ya, menyiapkan, orang bilang kan bagian 4, ya. Saya tidak tahu kenapa dibilang bagian 4, tapi bagian dapur biasanya, ya, sibuk mempersiapkan segala sesuatu, ya, itu baik. Tetapi saudara harus memiliki yang terbaik, melayani Tuhan dengan penuh keintiman, sama seperti Maria duduk di kaki Tuhan Yesus dan memberi yang terbaik, mengurapi Tuhan Yesus, dan dia boleh dikatakan dia telah memilih yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan yang datang bagi kita hari ini mengoreksi kita semua, ya, saya dan saudara, untuk memberi yang terbaik lagi di hari-hari ini untuk Tuhan. Apalagi ketika situasi, suasana, lingkungan, keadaan dunia yang tidak menentu hari-hari ini, mari kita tampilkan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, berbeda dari dunia ini. Amin. Berbeda dari dunia ini, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan saya percaya kita pun akan menjadi alat-alat Tuhan dan